Ya, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan Zoom ini. Adapun topik yang akan kami bahas adalah perusahaan merger PT Goto Gojek Tokopedia. Perkenalkan, nama saya Wilda Asteriani yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya yaitu Aprianti Ahmad, Maya Darismawati, Nurnilam Sari, dan Aulia Suci Nur Rahmadani. Baiklah teman-teman, langsung saja kita ke penyajian materi. Untuk pemateri pertama, kami persilahkan. Baiklah, saya akan membacakan materi. Merger adalah penggabungan antara dua perusahaan atau lebih menjadi satu kesatuan. Merger juga dapat diartikan sebagai penggabungan atau menyatukan dua atau lebih perusahaan, di mana satu di antaranya tetap berdiri secara utuh, lengkap, dan tetap dengan nama perseroannya, sementara perseroan yang lainnya dihilangkan atau dapat dikatakan perseroan yang namanya lengkap akan menjadi bagian dari perseroan yang utuh. Kasus yang akan dibahas yaitu perusahaan merger dari PT Goto Gojek Tokopedia. PT Goto Gojek Tokopedia Tbk atau disingkat dengan Goto kini resmi menjadi perusahaan publik setelah mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia pada hari Senin tanggal 11 bulan 4 2022. Goto merupakan hasil penggabungan atau merger dua perusahaan startup yakni Gojek dan Tokopedia pada 17 Mei 2021. Kedua perusahaan tersebut memiliki fokus layanan maupun bisnis berbeda di mana Gojek melayani jasa ojek secara online dan Tokopedia merupakan penyedia tempat dagang secara online atau toko daring. Saat itu, Gojek didirikan Nadiem Makarim yang saat ini menjabat sebagai Mendikbudristek bersama dengan rekannya Michael Langelo Moran pada 2010. Sedangkan Tokopedia didirikan oleh William Tanuwijaya beserta Leontinus Alpha Edison pada 2009. Seiring berjalannya waktu, kedua perusahaan tersebut merger menjadi Goto, di mana bidang usaha utama yaitu perusahaan induk dan penyedia platform digital yang mengintegrasikan on-demand service, e-commerce, dan produk digital, serta financial technology service secara langsung maupun tidak langsung melalui entitas-entitas dalam perusahaan. William Tanuwijaya, CEO founder dan CEO Tokopedia, lewat postingan di akun Instagramnya menyampaikan berasal dari singkatan Gojek dan Tokopedia. Namun ia juga menjelaskan kalau nama tersebut berasal dari kata gotong royong yang merupakan semangat di balik merger ini. Kini Goto menjadi perusahaan ke-15 yang mencatat perdana saham di BIE pada tahun ini dalam aksi penawaran umum perdana saham atau initial public offering. Goto melepas saham 61 miliar saham dengan harga yang ditetapkan Rp338 per saham. Dengan demikian, Goto meraup dana segar dari pasar modal sekitar 13,72 triliun. Saat awal perdagangan hari ini, saham Goto dibuka melesat hingga 18% atau ke posisi 400.000 per saham. Hingga sesi pertama perdagangan, saham Goto ditutup menguat 14,79% atau 50 poin ke posisi 388 per saham. Saham Goto bergerak pada kisaran 416.000 hingga 372.000 per saham.
Adapun komposisi pemegang saham Goto berdasarkan data BIE, yaitu Andre Seolestio sebanyak 9,98 miliar saham atau 0,84%. Kevin Brian Alui 9,06 miliar saham atau 0,77%. William Tanuwijaya sebanyak 20,98 miliar saham atau 0,17%. Melika Siska Juminto 5,08 miliar saham atau 0,43%. PT Saham Anak Bangsa 26,88 miliar atau 2,27%. Garibaldi Thoir 1,05 miliar saham atau 0,09%. Gota People First Fund sebanyak 106,90 miliar atau 9,03%. SVF GT Subco Singapura Pte Ltd sebanyak 103,12 miliar saham atau 8,71%. Taobao China Holding Limited sebanyak 8,84% atau 104,73 miliar saham. Lain-lain sebanyak 104,73 miliar saham atau 8,84%, dan masyarakat 40,61 miliar saham atau 3,43%. Saya kembalikan ke moderator. Ya, baiklah, terima kasih atas materinya. Selanjutnya, pemateri berikutnya saya persilahkan. Baik, jadi di sini, jadi emiten dekakorn pertama di ASEAN, PT Goto Gojek Tokopedia Tbk, resmi menjadi perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia pada Senin 11 bulan 4. Saham Goto diperdagangkan di papan utama BEL atau Bursa Efek Indonesia. Dari keseluruhan proses penawaran umum, saham perdana atau inisial public offering atau IPO, Goto mengumpulkan total dana sebesar 15,8 triliun, terdiri dari keberhasilan penghimpunan dana sebesar 13,7 triliun dari IPO, serta menghimpun dana sebesar 2,1 triliun melalui penjualan saham teaser dalam rangka opsi penjatahan. Dana tersebut mencerminkan kapitalisasi pasar sebesar 400,3 triliun. Berdasarkan jumlah dana yang dihimpun, IPO Goto merupakan IPO terbesar ketiga di Asia dan kelima di dunia untuk tahun 2022. IPO Goto tinggi investor pada proses IPO dalam sejarah pasar modal Indonesia. Dengan momen bersejarah ini, kami akan dengan momen bersejarah ini, kami akan meningkatkan kemampuan untuk mencapai misi kami, seraya melayani seluruh pihak di dalam ekosistem kami, ungkap CEO Grup Goto Andre Sulistyo pada Senin 11 April. Meski berlangsung di tengah gejolak pasar global, sambung Andre, ketertarikan yang tinggi dari para investor mencerminkan tingginya permintaan atas layanan on-demand, e-commerce, dan finansial teknologi di kawasan Asia Tenggara, serta kepercayaan pada posisi Goto sebagai ekosistem digital terintegrasi terbesar di Indonesia. Goto juga melaksanakan program saham gotong royong
di mana Gotoh mengalokasikan saham dengan nilai sekitar 310 miliar untuk mitra pengemudi, serta membentuk Gotoh Future Fund, yaitu dana abadi untuk mendukung inisiatif dan solusi yang memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan dalam ekosistem Gotoh. Melalui program saham gotong royong, mitra pengemudi di Indonesia akan menerima saham secara cuma-cuma. Setelah berakhirnya masa lock-up yang sudah berjalan sejak diterimanya pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, sampai dengan 8 bulan setelah tanggal pernyataan efektif tersebut. Sementara para mitra pedagang dan konsumen diberikan akses prioritas untuk pemesanan saham melalui penjatahan pasti selama proses penawaran awal atau book building. Selain itu, setelah rencana intensif jangka panjang perusahaan, setelah berakhirnya masa lock-up, para karyawan telah tetap Gotoh juga berkesempatan menjadi pemegang saham perusahaan. Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia 1 Gedenya Nyoman Yitna mengatakan Gotoh menjadi perusahaan teknologi dengan valuasi dekakorn pertama yang tercatat di Bursa ASEAN. Gotoh merupakan perusahaan rintisan digital pertama yang tercatat di papan utama Bursa Efek Indonesia. Paparnya, dengan dukungan OJK dan pemerintah, Gotoh juga menjadi perusahaan rintisan pertama yang menetapkan struktur permodalan dengan hak suara multiple voting share, sehingga kebijakan strategis perusahaan diharapkan bisa sesuai dengan visi dan misi dengan para pendirinya. Ia menambahkan agar Gotoh sebagai perusahaan tercatat dapat merealisasikan rencana strategi berinovasi dan menjaga transparansi serta akuntabilitas kepada publik. Kedepannya, Nyoman berharap IPO Gotoh juga dapat mendorong perusahaan rintisan lainnya untuk melakukan IPO di BEI dan dapat mendukung pertumbuhan pasar modal. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baiklah. Terima kasih atas materinya. Untuk pemateri berikutnya, saya persilahkan. Saham Gotoh dibuka melesat 18%. Saham PT Gotoh Gojek Tokopedia Tbk melesat hingga 18% atau ke posisi 400 juta saat perdagangan perdananya pada Senin 11 April 2022. Saham Gotoh berada di zona hijau, namun penguatan tidak sekencang awal perdagangan. Hingga sesi pertama perdagangan, saham Gotoh ditutup menguat 14,79% atau 50 poin ke posisi Rp388 per saham. Saham Gotoh bergerak pada kisaran Rp416 hingga Rp372 per saham. Menanggapi kenaikan harga saham tersebut, CEO Grup Gotoh Andre Sulistyo menilai pergerakan saham Gotoh yang positif pada hari ini sebuah permulaan baru bagi perusahaan. Jadi di Gotoh semua tim manajemen fokus untuk eksekusi bisnis kami karena harga saham adalah hasil kerja keras atau rencana dari 9 bulan yang lalu, ujarnya. Jadi, apa yang kami bisa lakukan adalah terus melakukan eksekusi dan planning yang baik sekali, supaya hasil dari kinerja perusahaan akan menjadi lebih baik lagi. Mudah-mudahan ini akan jadi nilai tambah terhadap
harga saham pada hari ke depan yang sangat andai. PT Tokopedia dan entitas anak. Laporan posisi keuangan konsolidasian 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 dinyatakan dalam jutaan rupiah. Total aset lancar pada tahun 2018 yaitu 15.405.9 rupiah. Total aset lancar pada tahun 2019 7.110.092 rupiah. Total aset lancar pada tahun 2020 yaitu 10.399.279 rupiah. Total aset tidak lancar yaitu 4.281.032.000. Total aset tidak lancar pada tahun 2019 yaitu 6.165.643. Total aset tidak lancar pada tahun 2020 5.329.066. Jumlah asetnya yaitu pada tahun 2018 19.686.041. Ya. Pada tahun 2019 yaitu 13.275.735. Pada tahun 2020 yaitu 15.385.345. PT Tokopedia dan entitas anak. Laporan posisi keuangan konsolidasian 31 Desember 2020, 2019, dan 2018. Jumlah liabilitas jangka pendek yaitu pada tahun 2018 4.130.810, pada tahun 2019 1.823.613, pada tahun 2020 3.305.387. Jumlah liabilitas jangka panjang pada tahun 2018 22.749.000, pada tahun 2019 61.389.000, pada tahun 2020 564.576.000. Jumlah liabilitas pada tahun 2018 4.153.559.000, pada tahun 2019 1.885.002.000, pada tahun 2020 3.869.963.000. Jumlah ekuitas pada tahun 2018 itu 15.532.482.000, pada tahun 2019 11.390.733.000, pada tahun 2020 yaitu 11.858.382.000. Jumlah liabilitas dan ekuitas pada tahun 2018 yaitu 19.686.041.000, pada tahun 2019 13.275.735.000, dan pada 2020 15.728.345.000. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya kita beralih ke pemateri selanjutnya. Untuk pemateri, saya persilahkan.
Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan dari moderator. Adapun PT Tokopedia dan entitas anak. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 yang dinyatakan dalam jutaan rupiah kecuali dinyatakan lain. Rugi sebelum pajak penghasilan per 31 Desember 2018 senilai 3.868.299 rupiah per 31 Desember 2019 sebesar 7.546.980 rupiah, kemudian 31 Desember 2020 sebesar 4.339.836. Rugi tahun berjalan pada tahun per 31 Desember 2018 sebesar 3.868.299 rupiah, kemudian pada tahun 2020 sebesar 7.550.417 rupiah, kemudian 2020 4.342.587 rupiah. Kemudian pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi. Jumlah rugi komprehensif tahun berjalan pada tahun per 31 Desember tahun 2018 sebesar 3.854.458 rupiah, tahun 2019 sebesar 7.562.270 rupiah, kemudian tahun 2020 4.351.601 rupiah. Mungkin bisa digeser. Kemudian jumlah rugi komprehensif yang rugi per saham. Kemudian rugi per saham per 31 Desember 2018 yaitu sebesar jumlah rugi komprehensif yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk kepentingan non pengendali per 31 Desember 2018 sebesar 3.864.458 rupiah, 2019 7.562.270 rupiah, 2020 4.351.601 rupiah. Rugi per saham dasar pada tahun 2018 yaitu 2,05, kemudian 2019 3,99, 2020 2,26, dan di Lusian pada tahun 2018 itu 0,40, 2019 0,76, dan 2020 0,43. PT Tokopedia dan entitas anak, laporan perubahan ekuitas konsolidasian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 yang dinyatakan dalam jutaan rupiah kecuali dinyatakan lain. Saldo per 1 Januari 2018 senilai saldo per 1 Januari 2018 modal saham seperti yang terlampir, saldo per 31 Desember 2018 yang terlampir, saldo per 31 Desember 2019 terlampir. Kemudian tambahan modal yang disetori juga terlampir, akumulasi kerugian terlampir, cadangan kompensasi berbasis saham terlampir, uang muka setoran modal terlampir,
selisih kurs dari penjabaran laporan keuangan juga terlampir, transaksi dengan kepentingan non-pengendali terlampir, jumlah juga terlampir. Kemudian kepentingan non-pengendali juga terlampir. Jumlah ekuitasnya juga terlampir. Kemudian saldo per 31 Desember 2019 modal sahamnya sebesar Rp467.032, tambahan modal yang disetor sebesar Rp24.830.052, akumulasi kerugian sebesar Rp13.999.902, cadangan kompensasi berbasis saham sebesar Rp23.949, uang muka setoran modal tidak ada, selisih kurs dari penjabaran laporan keuangan sebesar Rp645, transaksi dengan kepentingan non-pengendali tidak ada, adapun jumlahnya yaitu sebesar 11.351.776. Kemudian kepentingan non-pengendali sebesar 38.957, kemudian jumlah ekuitas sebesar 11.390.733. Saldo per 31 Desember Saldo per 31 Desember 2020. Modal saham, tambahan modal disetor, akumulasi kerugian, cadangan kompensasi berbasis saham, uang muka setoran modal, saham selisih kurs dari penjabaran laporan kerugian, transaksi dengan kepentingan non-pengendali, jumlah kepentingan non-pengendali, jumlah ekuitas itu terlampir. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih atas materi yang diberikan. Selanjutnya yaitu PT Tokopedia dan entitas anak, laporan arus kas konsolidasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 dinyatakan dalam jutaan rupiah kecuali dinyatakan lain. Untuk arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi 31 Desember 3.464.420 rupiah, 31 Desember 2019 yaitu 4.862.660 rupiah, dan untuk 31 Desember 2020 yaitu 1.449.509 rupiah. Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi per 31 Desember 2018 yaitu 1.518.639 rupiah. 31 Desember 2019 yaitu 6.945.000
Untuk selanjutnya itu ada PT Tokopedia dan entitas. Mohon maaf, untuk PT Tokopedia dan entitas anak, laporan arus kas konsolidasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 dinyatakan dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain. Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan 31 Desember 2018 yaitu 12.245.469 rupiah, untuk 31 Desember 2019 yaitu 3.368.472. 31 Desember 2020 yaitu 4.777.939 rupiah. Kas dan setara kas pada akhir tahun untuk 31 Desember 2018 yaitu 14.961.169 rupiah. 31 Desember 2019 6.387.710. Untuk 31 Desember 2020 yaitu 9.478.466 rupiah. Demikianlah penyajian materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.